Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika di channel Tanya PR Matematika. Kali ini kita akan membahas materi di kelas 10, yaitu berkaitan dengan harga mutlak. Ya, apa sih harga mutlak itu? Harga mutlak itu dia selalu bernilai positif. Ya, contohnya misalkan harga mutlak 3 itu nilainya pasti sama dengan 3. Ya, harga mutlak minus 3 ini juga nilainya sama dengan 3. Jadi harga mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi kalau harga mutlak dari bilangan negatif itu harus dijadikan positif terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang harus kita pahami itu adalah definisinya. Ya, definisi dari sebuah harga mutlak. Misalkan saya punya harga mutlak A, ini didefinisikan menjadi 2. Bisa dia sama dengan A, bisa juga sama dengan minus A. Kapan dia akan sama dengan A? Jika A-nya ini positif atau sama dengan 0. Contohnya, 3 ini bilangan positif, maka nilai harga mutlaknya juga akan sama dengan 3. Sedangkan kalau yang di dalam mutlaknya itu adalah A, A-nya ini negatif, maka akan bernilai negatif A. Contoh misalkan harga mutlak minus 3, itu kan minus 3-nya itu negatif. Maka hasilnya itu akan sama dengan minus 3 ini, ya, minus 3 ini akan dikalikan dengan minus lagi supaya dia sama dengan 3. Jadi seperti itu. Oke, kalau dia positif akan sama dengan A, tapi kalau A-nya negatif maka sama dengan negatif dari A. Oke, contoh lagi, saya ambil misalkan harga mutlak negatif 5. Itu kan negatif 5 ini yang dalamnya, berarti nilainya itu sama dengan negatif dari negatif 5, yaitu ketemu 5. Oke, paham ya? Itu definisi dari harga mutlak. Oke, kadang kita diminta mengubah kayak gini. Misalkan harga mutlak X min 2, ini kira-kira definisinya apa? Nah, ini kalau kita gunakan definisi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah X min 2-nya ini. Nah, ini disama dengankan 0 untuk mencari batasannya. Ya, yang mana harga mutlak X min 2 ini bisa kita tuliskan sama dengan X min 2. Bisa juga kita tuliskan negatif dari X min 2. Oke, atau sama dengan negatif X plus 2. Kapan akan sama dengan ini? Akan sama dengan X min 2 jika X-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, lebih besar sama dengan 2. Nah, oke. Akan bernilai negatif, akan bernilai minus X plus 2 jika X-nya kurang dari 2. Oke, seperti itu. Atau kalau pengen lebih enak biar langsung ketemu yang di sini, ini makanya itu kita pakai X min 2 langsung lebih besar sama dengan 0 sehingga X-nya lebih besar dari 2. Nah, inilah yang dipakai untuk menjadi batasan yang atas. Batasan yang bawah itu kebalikan dari yang sebelah ini. Nah, kebalikannya. Kalau ini lebih besar sama dengan, berarti ini kurang. Ya. Oke, contoh lagi, satu lagi contohnya. Misalkan kita punya harga mutlak 2x min 4. Jangan pakai min 4, min 6 aja. Ini kira-kira sama dengan apa? Gitu kan ya? Nah, ini akan sama dengan 2x min 6 atau min dari 2x min 6.
Batasannya gimana? Batasannya kita pakai aja 2x min 6 lebih besar dari 0. Berarti 2x-nya lebih besar dari 6, ketemu x-nya lebih besar dari 3. Jadi ini pakai batasannya x lebih besar dari 3, lebih besar sama dengan 3. Yang ini kebalikannya x kurang dari 3. Oke, bisa ya? Seperti itu. Apakah ini selalu yang atas lebih besar dari 3? Lebih besar, yang bawah ini kurang dari? Enggak, tergantung dari yang dalamnya. Ya, tergantung dari yang ini. Oke, contoh misalkan saya buat dulu tambah halaman. Oke, misalkan satu lagi contohnya, saya punya harga mutlak 6 min 3x. Misalkan kira-kira ini definisinya kayak apa. Seperti biasa ini juga sama. Yang atas itu 6 min 3x, yang bawah minus 6 min 3x. Kayak gitu. Untuk batasannya, ini kita tuliskan 6 min 3x lebih besar sama dengan 0. Berarti min 3x lebih besar sama dengan minus 6. Ini sama-sama kita bagi dengan minus 3. Jadinya ini x, ini 2. Karena dibagi dengan negatif, maka tandanya diubah. Sehingga yang ini batasannya yang atas x kurang dari sama dengan 2. Sedangkan yang bawah x lebih besar dari 2. Oke, bisa ya. Nah, coba ini untuk latihan kamu kerjakan. Misalkan latihannya itu kalian ubah sesuai dengan definisi. Nomor 1, harga mutlak 3x plus 12. Kemudian ini diubah. Oke. Kemudian nomor 2, minus 6 minus berapa ya? Minus 6 minus 3x misalkan ya. Nah, ini kira-kira berubahnya jadi apa? Oke, silakan dicoba. Satu lagi, misalkan yang nomor 3, saya punya harga mutlak 3x min 6. Ini plus 2x. Nah, kira-kira ini definisinya menjadi seperti apa? Silakan dicoba untuk mengerjakan. Oke, berikutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana membuat fungsi harga mutlak atau grafik fungsinya. Grafik fungsi yang paling sederhana adalah fx ini sama dengan harga mutlak x. Kira-kira gimana ini bentuknya? Berhubung definisinya ini ada 2. Nah, ini bisa sama dengan x untuk lebih besar sama dengan 0. Ya, x-nya lebih besar sama dengan 0. Bisa min x untuk x kurang dari 0. Maka fungsinya ini akan terjadi patahan. Nah, patahannya kayak apa? Coba kita lihat ya. Oke, saya langsung aja gambar karena ini masih gampang ya. Oke, kayak gini. Ketika 0, nah ketika 0, x-nya 0 berarti kan 0 ya. Ketika 1, nilainya kan dia x-nya positif, berarti ikut yang atas. Ketika 1 nilainya juga 1. Ketika 2 nilainya juga 2. Ketika 1 ini 2. Ketika 3 nilainya ini juga 3. Nah, dan seterusnya. Jadi untuk yang lebih besar 0 gambarnya seperti ini. Nah, untuk yang kurang dari 0, harga mutlak x-nya itu sama dengan min x ya. Ketika min 1, nilai harga mutlak x-nya kan dia nilainya 1. Ketika minus 2, nilainya juga sama dengan 2. Ketika minus 3, nilainya juga 3. Berarti bentuknya ini seperti ini. Oke, itu grafik dari fungsi harga mutlak, fungsi nilai mutlak atau harga mutlak. Oke. Oke ya, seperti ini ya. Nah,
Biasanya kita dalam menggambar fungsi itu menggunakan tabel. Perintah dari guru itu biasanya menggunakan tabel. Misalkan disuruh mencari harga mutlak X min 2, kira-kira ini grafiknya gimana? Nah, caranya itu kita menggunakan tabel. Tabelnya bentuknya seperti ini. Jadi tabelnya kita buat aja, ini tabel. Oke, jadi ini tabel, ada X, ada Fx. Ada X, ada Fx. X ini Fx-nya. Nah, triknya yang perlu kita ketahui yang harus muncul itu apa? Yang harus muncul dia beloknya itu di mana? Itu wajib adanya. Jadi belok dari grafiknya itu di mana itu wajib dicari. Cara mencarinya gimana? Cara mencarinya adalah yang ini disama dengan 0. X min 2 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 2. 2 ini kita taruh di tengah. Jadi itu 2 hasil dari X ini, hasil dari yang ini kita harus cantumkan di tabelnya. Nah, untuk yang lainnya mengikuti, kita ambil beberapa bilangan yang di atasnya 2, kemudian kita juga ambil beberapa bilangan yang di bawahnya 2. Misalkan saya ini pakai 4. Misalkan saya pakai berapa? Ini 3, ini 4. Kayak gitu ya. Kemudian yang ini saya pakai 1, 0, min 1. Boleh dilanjutkan ke sini kalau mau dicari ya. Ini berarti saya pakai 5. Oke, ini mau dilanjutkan silahkan. Terus habis itu kita mencari nilainya. Nah, kita mulai dari F min 1. Dicari nilainya. Harga mutlak X-nya diganti min 1, min 2. Berarti nilainya harga mutlak minus 3 atau nilainya 3. Ini kita cari satu persatu. 0 berarti ini harga mutlak 0 min 2 yang nilainya sama dengan 2. F1 nilainya itu sama F min 1 ya. F1 nilainya sama dengan 1. Silahkan dicari. F2 ini nilainya sama dengan 0. Kemudian F3. Oke, F3 saya taruh sini aja. F3 nya ini 1. F4 nya ini sama dengan 2. Kemudian F5 nya F5 nya itu sama dengan berapa? 3. Nah, ini boleh kamu cari lah ya. Nah, ini untuk menghemat space saya tuliskan seperti itu aja. Oke. Ini saya masukkan aja ini nilainya yang 3, ini 3, kemudian ini 2, ini 1, ini 0, 1, 2, ini 3. Oke, ya kita gambar dari nilai yang sudah kita peroleh. Nah. Oke. Koordinat X dan Y. X, Y. Kita tentukan titiknya. Yang pertama adalah ini min 1,3, min 1,223. Oke. Di sini dia letaknya. Kemudian 0,2, 0 ini, 2 berarti di sebelah sini. Kemudian 1,1, ini 1,1 di sebelah sini. Oke. Kemudian 2,0, 2,0. Kemudian 3,1, ini 3,1. 4,2, ini 4. Ini 4. Kemudian 2. 5,3, ini 5, ini 3. Oke. Jadi seperti ini. Grafiknya yang terbentuk itu adalah kita tarik ini. Nah, thread ini juga kayak gitu. Nah, udah grafiknya bentuknya ini. Ini garis lurus ya. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Yang wajib ada adalah ininya. Dia beloknya di mana.
Oke, makanya ketika menggambar itu mencari terlebih dahulu pembuat nol dari yang di dalam mutlaknya. Oke, habis itu kita taruh di tengah, kemudian kita ambil bilangan yang ada di yang lebih besar, kemudian ambil juga bilangan yang lebih kecil. Oke, contoh lagi. Contoh misalkan saya ambil sebuah fungsi fx ini sama dengan harga mutlak 2 min x plus 1 misalkan. Oke, bagaimana untuk menggambar grafiknya? Ini untuk menggambar grafiknya, langkah pertama kita cari apanya dulu? Nah, kita cari yang di dalamnya ini dibuat sama dengan 0. Supaya kita mendapatkan beloknya itu di sebelah mana. Oke, jadi dia beloknya ternyata di X sama dengan 2. Oke, loh kok sama dengan 2 juga? Gak apa-apa wis ya. Oke, yuk kita buat tabelnya. Tabelnya saya buat aja ini. Saya pakai 2-nya itu saya taruh di tengah. Kemudian ini pakai 1, 0 min 1 sama seperti tadi. Ini pakai 3, 4, 5. Oke, ini X, ini adalah fx-nya. Yuk kalian cari ketika F min 1-nya. F min 1-nya nilainya berapa? Harga mutlak 2 min 1. Kemudian ditambahkan 1. Ini 3 tambah 1 ketemu 4. Nah ini 4. Kemudian F0-nya berarti 2 min 0 dimutlakkan ditambahkan 1. Jadi ketemu 3. Berarti ini 3. Kemudian F1-nya jadi ketemu 2 min 1 plus 1. Jadi ketemu ini 1 plus 1 ketemu 2. F2-nya ini sama dengan 2 min 2 plus 1 ketemu 1. Nah, oke seperti itu. Berarti ini 2, ini 1. Ini kamu cari pasti nilainya 2, ini 3, ini 4. Oke, seperti itu. Jadi titik-titiknya ini yang kita gunakan sehingga kita bisa menggambar grafiknya. Nah, oke. Grafiknya kita gambar di sebelah sini. Yuk kita tentukan titik-titik yang ada. Ada min 1, min 1 ini di 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sebelah sini. Kemudian 0 di 3. 0 tuh 2, 3. Kemudian 1 di 2. 1 di 2. Kemudian 2 di 1. 2 di 1. 3 di 2. Ini 3. Ini 0, 1, 2, 3. 3 di berapa? 3 di mana? 3 di 2. 3 di 2. Oke, ini 3. Kemudian 4 di 3. Ini 4 di 3 tuh 2, 3. 5 itu di 4. Tuh 2, 3, 4. Nah, oke. Jadi grafiknya seperti itu, tinggal kita tarik garis. Ini garis lurus. Nah, ini juga garis lurus. Nah, kalau mau dilanjutkan, ini dilanjutkan ya. Nah, oke, seperti itu grafiknya. Sumbu X dan sumbu Y. Oke, paham ya untuk menentukan grafik, menggambar grafik ya, seperti itu. Ingat langkah pertama cari pembuat nolnya. Satu lagi untuk menggambar grafik. Nah, bagaimana kalau mutlaknya itu ada 2? Contohnya misalkan harga mutlak X ditambahkan harga mutlak X min 1. Misalkan tambahkan 2. Oke, gimana cara menggambarnya? Karena ini mutlaknya ada 2, maka entar akan ada yang namanya
dua belokan. Yang pertama terjadi ketika X-nya sama dengan 0. Yang kedua terjadi ketika X min 1-nya sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Oke, biar lebih enak ini terlalu mepet. Jadi saya ganti yang ini dengan minus 2 atau minus 3. Oke, kayak gitu. Berarti ininya titik beloknya, grafiknya itu akan belok di 0 dan X min 3 sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Nah, tabel yang kita buat, ini kita buat tabelnya. Ini tabel yang kita buat ada ini ya, ada X sama ini kita buat 0. 0-nya kita taruh sama 3-nya juga kita taruh di sebelah sini. Nah, jadi sama-sama kita ikutkan. Yang ini diikutkan, ini juga diikutkan. Sehingga kita buat di bawahnya 0 ini min 1, cukup 1 aja. Ya, mau 2 ya gak apa-apa ya. Ini ya 2 aja, min 2. Ini 1, ini 2, 3, ini 4, ini 5. Ini mau diteruskan juga gak apa-apa. Oke, yang penting mewakili. Ini sebenarnya gak harus 2, 1 aja sudah cukup. Karena 2 titik itu ditarik garis pasti membuat sebuah garis ya. Oke, kita tentukan nilainya ketika F min 2 nilainya sama dengan ini harga mutlak minus 2 tambahkan minus 2 min 3 tambahkan 2. Jadi 2 tambah 5 tambah 2. Jadi ketemu berapa? 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Oke. F min 1 juga gitu. Ini harga mutlak min 1, harga mutlak min 1 tambahkan min 1 min 3 mutlak tambahkan 2. Berarti 1 plus 4 plus 2. Ketemu 4, 5, 6, 7. Oke. F0. Nah, F0 berarti harga mutlak 0 tambahkan harga mutlak 0 min 3 tambahkan 2. Jadi 3 tambah 2 ketemu 5. Dan seterusnya kita cari. Ini 9, ini 7, ini 5. Kemudian F1-nya kita cari langsung aja. 1 tambah 2, 1 tambah 2 tambah 2. Berarti ketemu tuh. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1. Oke, jadi 5 ya. Kemudian ketika F2 kita cari berarti harga mutlak 2 plus 2 min 3 plus 2. Jadi ketemu 2 plus 1 plus 2. Jadi ketemu 5. Kemudian F3 kita cari, semuanya kita cari ya. Ini harga mutlak 3 plus harga mutlak 3 min 3 plus 2. Jadi ketemu 5 juga. Ini 5, 5, ini 5. Kemudian F4. F4-nya kita cari. Harga mutlak 4 plus 4 min 3 plus 2. 4 tambah 1 tambah 2. Ya, 4 tambah 1 tambah 2. 4, 5, 6, 7. Jadi 7. F berapa lagi? F5. Oke, F5-nya itu F5-nya harga mutlak 5 plus 5 min 3 plus 2. Jadi 5 plus 2 plus 2. 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini 7, ini 9. Oke, itu tabel yang sudah kita dapatkan. Yuk kita gambar grafiknya. Bentar. Kita gambar grafiknya di sini. Tambah halaman, tambah halaman. Oke.
ini. Seret. Oke. Kira-kira kayak gini ya. Kita tentukan titik-titiknya. Min 2,9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Min 1, min 2. 2, min 2,9. Berarti di sini min 1,7 ini di sebelah sini. Kemudian 0,5 di sebelah sini. Kemudian 1,5. 1,5 juga di sini, 2,5. Oke. Kemudian ada 3,5. Kemudian ada 4,7. 4,7 di sini. Kemudian ada 5,9 di sebelah sini. Oke. Grafiknya berarti kita tarik garis. Tuh, ini ternyata garis lurus. Oke. Konstan. Ini bentuknya gini. Oke, inilah grafik dari fungsi fungsi harga mutlak atau fungsi nilai mutlak ya. Jadi kita harus yang pertama yang harus kita tentukan ini wajib ada beloknya itu di mana. Oke ya. Ya, seperti itu untuk menggambar grafiknya. Coba ini kalian kerjakan, kamu buat kira-kira grafiknya misalkan x min 7 plus x. Nah, kira-kira grafiknya kayak apa ya. Kemudian coba lagi ini fx ada harga mutlak 2x min 5 plus harga mutlak x. Oke, itu dua grafik ini coba kalian kerjakan. Yang penting yang pertama kalian cari pembuat 0 dari yang di dalam mutlak. Habis itu ambil bilangan di atasnya sama di bawahnya. Oke, seperti itu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal matematika harga mutlak yang diberikan di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.